yang Tuhan kasihi, mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-49. Ketika Yesus sampai di Golgota yang artinya Bukit Tengkorak, Yesus disalibkan bersama-sama dengan dua penjahat. Satu di sebelah kanannya, satu di sebelah kirinya. Dan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, adik-adik, Elusekit yang Tuhan kasih, tahu nggak? Ayat ini mengajarkan kepada kita semuanya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengampuni tatkala ada kakak kita, adik kita, teman kita berbuat salah dan datang pada kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengampuni ataupun memaafkan. Nah, adik-adik yang Tuhan kasihi, para pemimpin mengejek dan berkata kepada Yesus, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias. Nah, adik-adik, inilah ejekan, olokan, cacian yang dilontarkan para pemimpin kepada Yesus tatkala Yesus ada di kayu salib. Nah, juga para prajurit juga mengejek, mengoloknya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Nah, inilah kata-kata ejekan dari para prajurit. Lalu seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Nah, tahukah adik-adik apa arti menghujat? Menghujat artinya mencela, mencaci maki. Seorang penjahat berkata, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Nah, adik-adik, di mata seorang penjahat, bahwa Yesus disalib, Yesus digantung di kayu salib, itu tidak bersalah. Adik-adik yang Tuhan kasih, inilah pengakuan seorang yang ada kerendahan hati. Dan seorang penjahat ini berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Luar biasa. Seorang penjahat ini mengakui Yesus sebagai raja di atas segala raja. Luar biasa, adik-adik. Kita sebagai anak Tuhan harus mengakui Yesus adalah raja di atas segala raja. Lalu Yesus berkata kepada seorang penjahat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Luar biasa, adik-adik. Seorang penjahat ini membuka hati untuk Yesus, membuka hati untuk Yesus.
Maka saat ini, adik-adik Elisaiket yang Tuhan kasih, buka hatimu untuk Yesus. Buka hatimu untuk kebenaran. Dan tatkala adik-adik Elisaiket membuka hati untuk Yesus, dan Yesus bertahta dalam hatimu, luar biasa. Maka adik-adik menjadi terang, menjadi berkat, baik itu di sekolah, baik itu di rumah, maupun di mana saja. Nah, adik-adik yang Tuhan kasihi, ketika Yesus di kayu salib, karena jam 9 sampai jam 12, Yesus tergantung di kayu salib. Dan Alkitab berkata adik-adik bahwa dari jam 12 sampai jam 3 terjadi kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan firman Tuhan berkata bahwa tabir bait Allah terbelah menjadi 2. Dan Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku." Dan tahukah adik-adik, sesudah Yesus berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Nah, adik-adik yang Tuhan kasihi, ketika para prajurit, ketika para pemimpin melihat peristiwa itu, maka dia memuliakan Allah dan berkata, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan orang banyak datang dan berkerumun. Dan mereka pulang sambil sedih, sambil memukul dadanya. Dia menyesal apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Nah, adik-adik yang Tuhan kasihi, saat ini adik-adik adalah anak-anak Tuhan. Dan kita semuanya telah merayakan hari Jumat Agung, yaitu kematian Yesus Kristus. Adik-adik Elisaiket yang Tuhan kasihi, hargai pengorbanan Yesus. Yesus telah mengorbankan segala-galanya dan bahkan nyawanya dikorbankan untuk adik-adik semuanya. Maka dari itu, jangan sia-siakan pengorbanan Yesus. Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus. Buka hati, terima Yesus sebagai Juru Selamat. Karena ingat, dalam Yesus ada kebenaran. Dalam Yesus ada kehidupan. Dalam Yesus ada kekekalan. Tuhan memberkati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami
ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.